pimpinan, kebetulan sudah saya tulis beberapa tahun lalu ini tentang objek vital nasional. Yang karena situasi terorisme tahun 2004, lahirlah keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 63 tahun 2004 tentang pengamanan objek vital nasional. Nah, dari hasil data yang kita coba himpun, ternyata ada 4.418 objek vital nasional yang mesti diaudit keamanannya itu oleh PAM-OPID. Dan apa yang terjadi? Baru 0,0%, 0,03% saja yang teraudit. Udah dulu Pak, ini dulu udah. Ya. Lagi sih? Dikit saja. Beberapa waktu lalu juga kita sudah sampaikan. Ini kan yang lama Pak. Kan ada atau belum? Yang meliputi instalasi penting, sumber daya alam strategis, serta kegiatan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas nasional. Lalu bentuknya baru Kepres itu. Kepres 63 tahun 2004, yang kemudian di kita ada Direktorat Pengamanan Objek Vital Nasional. Nah, saya lihat belum ada di sini. Saya sarankan pimpinan. Saya tadi membaca betul laporan Bapak tentang sumber pendapatan kita. PNBP kita tahun ini 7,8 triliun. Meski cepat sekali tadi, saya catat betul. Seingat saya 7 triliun itu adalah dari Lantas. Satu lagi nomor 2 tertinggi adalah PAM-OPID. Pengamanan objek vital. Angkanya baru 600 miliar. Dan 600 miliar itu baru 2% dari total yang harusnya bisa kita lakukan. Karena itu, mari kita fokus Pak Kapolri, bentuk tim, bagaimana menggali sebanyak mungkin dari PAM-OPID ini. Saya mulai dengan kejadian-kejadian Pelumpang, kejadian yang dilanjutkan kemudian di Dumai, dan banyak lagi. Kanjuruhan tadi sudah diambil, Perpol 10 tahun 2022, itu menjadi objek vital nasional. Masuk lagi 5 kawasan prioritas, super prioritas, mulai Borobudur, Mandalika, Likupang di Sulawesi Utara, dan terakhir Danau Toba. Ini adalah objek, oke, Labuan Bajo, minta maaf ini, kita belum sebut. Oke. Dan ini adalah objek vital nasional. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, atau ambillah Danau Toba tadi yang disebutkan. Hanya 21 hari Kapolda Sumatera Utara harus menyiapkan pengamanan itu, dan belum pernah selama ada 78.000 tahun Danau Toba itu. 78.000 tahun yang lalu itu super vulkano. Tolong diringkas Pak Hincal waktunya. Iya, saya teruskan 2 menit lagi. Dan setelah itu kita sebutkan, lalu apa yang menjadi pengamanannya di situ? Usulan untuk membentuk Mapolres tertentu untuk kawasan super prioritas Danau Toba menjadi penting. Karena F1H2O itu membutuhkan internasional. Kemudian nanti ada jet ski internasional dan seterusnya. Nah, oleh karena itu Saudara Kapolri, saya tuliskan betul-betul, kita belum aman. Dari segi pengamanan objek vital nasional, jadi 2 buku saya serahkan untuk Anda hari ini. Karena waktu ini terlalu pendek untuk menyampaikan ide-ide besar ini kepada Bapak Agus. Oleh karena itu pimpinan, saya mohon izin, waktu ini terlalu singkat buat saya menyampaikan gagasan besar untuk Pak Kapolri. Salam presisi untuk Anda. Terima kasih. Isu kedua, hanya 2 saja di pimpinan. Tadi Bang Frit sudah ngangkat itu, juga 2 guru besar.
Mengapa perlu ini? Salah satunya adalah suasana geopolitik keamanan dunia yang dalam 2 tahun terakhir ini sangat meresahkan kita semua hanya gara-gara satu orang presiden namanya Donald Trump itu. Yang kemudian Selat Hormuz yang dulu kita tidak kenal waktu kita SD, SMP, SMA, nggak ada lah pelajaran yang kita suruh hafal itu Selat Hormuz. Sekarang seluruh dunia tahu dia itu. Yang dampaknya sampai ke kita dan di kampung-kampung kami sana, di SPBU ngantri BBM ini. Kira-kira begitu. Nah, saya ingin narik itu adalah soal objek vital nasional. Nah, apakah para ahli bisa nanti membantu kita menjelaskan? Ini pimpinan kebetulan sudah saya tulis beberapa tahun lalu ini tentang objek vital nasional. Yang karena situasi terorisme tahun 2004, lahirlah keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 63 tahun 2004 tentang pengamanan objek vital nasional. Di sana disebutkan bahwa untuk mencegah semakin meningkatnya ancaman dan gangguan terhadap objek vital nasional termasuk aksi terorisme, dipandang perlu mengatur langkah-langkah pengamanan terhadap objek vital nasional dan seterusnya. Rujukannya termasuk Undang-Undang Polri. Maka lahirlah unit di Polri yang namanya pengamanan objek vital nasional. Nah, dari semua unit yang ada di Polri, menurut pengamatan saya, cuman ini yang nggak masuk kartu keluarganya Polri. Karena dia cukup dengan Kepres. Belum ada di undang-undang. Sementara substansi ini, kalau Bang Benny tadi kejar, yang mananya yang harus kita revisi? Apakah para ahli, para guru besar ini juga berpendapat sama menganalisis ini, agar ada norma hukum yang masuk ke dalam Undang-Undang Polri untuk menaikkan status Kepres tadi. Karena ini objek vital nasional. Satu-satunya ini teman-teman, yang namanya paling vital di Polri, ya ini, yang lainnya nggak ada kata vital, kecuali objek vital nasional. Nah, saya berpikiran, apakah teman-teman setuju dengan pandangan saya? Kita ingin memasukkan ini dalam Undang-Undang Polri kita, dengan mengubah Pasal 1 angka 6, Pasal 4, dan Pasal 14. Apa isinya? Misalnya Pasal 1 angka 6, dirumuskan di sana, keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, itu wilayahnya Polri, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, kita tambah. Apa pandangan Bapak-bapak bertiga? Serta terjaminnya keamanan pada objek-objek vital nasional. Pimpinan, saya ingin mendengarkan pandangan kita ini tentang objek vital nasional ini, sehingga di pasal 4 itu kita tambahkan lagi tugas dan fungsinya, tidak lagi sekedar memberikan pelayanan, perlindungan, dan seterusnya tadi, tapi memasukkan, melindungi, dan mengamankan objek vital nasional yang meliputi instalasi penting, sumber daya alam strategis, serta kegiatan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas nasional. Pertanyaan saya dan usulan saya ini untuk direspon, karena nyambung tadi disampaikan Bang Frits, pengaruh global ini, yang 3 aja kilang minyak kita meledak, seperti Pelumpang pada waktu itu, ini dapilnya Bang Roni ini, berhenti itu soal BBM kita ini. Nah, dari hasil data yang kita coba himpun, ternyata ada 4.418 objek vital nasional yang mesti diaudit keamanannya itu oleh PAMOPID. Dan apa yang terjadi? Baru 0,0%, 0,03% saja yang teraudit. Karena tidak ada di dalam Undang-Undang Polri kita. Pertanyaan saya adalah, apakah Bapak bertiga setuju? Atau bagaimana pandangan Bapak bertiga? Agar objek vital nasional ini masuk dalam materi Undang-Undang Kepolisian kita, menaikkan Kepres 63 2004 tadi. Saya kira itu pertanyaan-pertanyaan saja untuk kita, nanti kita merumuskan dalam norma hukum. Terima kasih pimpinan. Saya meneruskan senior kita Pak Adang. Agak spesifik Pak Mirja dan Pak Cecep. Ada kaitannya ke sana, yaitu soal objek vital nasional. Kita pikir dulu waktu Rusia ngajak perang Ukraina, 3 hari selesai. Ternyata sudah lebih hampir 5-6 tahun, tidak selesai-selesai. Dan persoalan utamanya adalah pipa gas dan energi dari sana sampai ke Eropa.
Satu. Kalau kita pindah ke Indonesia, Bang Mirja nanti tolong dibantu juga pikirannya ya. Kasus Pelumpang meledak waktu itu ya, memakai energi kita luar biasa, kilang-kilang minyak kita, termasuk yang di Balongan juga yang di Riau. Bahkan terakhir kampungnya Bang Mirja, kampung saya ini blackout satu Sumatera. Satu Sumatera kami blackout itu, hilang semua itu. Dan ini semua saya sebut pengamanan objek vital nasional. Saya ingin mengejar pikiran Pak Adang tadi. Di sektor ini undang-undang Polri kita ini masuk atau tidak ya gitu ya. Karena tahun 2004 ketika terorisme begitu mencekam dan masuk ke Indonesia, Presiden waktu itu Ibu Megawati mengeluarkan Kepres 63 tahun 2004 yang memperkenalkan pengamanan objek vital nasional. Dan sejak itu dia menempel di struktur organisasi Polri yang disebut pengamanan objek vital nasional. PAMOPID. Levelnya masih Kepres. Saya pikir sudah harus naik levelnya ini ke dalam undang-undang ini. Pertanyaan saya pimpinan kepada dua narasumber ini, apa pikiran kita? Apakah setuju untuk memasukkan itu dan naik kelasnya agar apa yang dirasakan Pak Adang tadi juga masuk soal-soal itu, soal operasional yang tiba-tiba datang mengancam kita, sementara payungnya baru masih Kepres. Mohon pandangannya untuk pencerahannya. Terima kasih pimpinan. Saya dari Bang Hinca dulu mungkin Bang ya, nanti baru yang lain. Mengenai objek vital tadi, saya pikir di situ kalau tadi kan ditanyakan apakah perlu naik kelas gitu ke undang-undang. Saya pikir berbasis kepada konstitusi begitu. Tentu objek-objek vital yang dimaksud tadi kan di pasal 33 juga sudah menjadi landasan konstitusional kan begitu. Bahwa ayat 33 ayat 2 itu kan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai negara. Maka fungsi dari negara nanti kan di situ ada fungsi mengatur dan mengurusnya kan begitu. Dan di dalam ya bestur and behir. Maka saya pikir untuk menjadi satu argumentasi yang kuat bahwa di undang-undang itu kan bahwa di situ ada persetujuan rakyat di situ. Bahwa DPR dan pemerintah harus membuat formulasinya bahwa seperti apa nanti kan begitu. Artinya hal-hal tersebut hal-hal yang sangat strategis tentunya, sangat-sangat strategis dan penting karena memang itu menyangkut objek-objek vital dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat kan begitu. Nah, jadi saya pikir itu dan tentunya kalau dia sudah undang-undang kan di situ mendapat mandat dan persetujuan rakyat, artinya kajian-kajian akademiknya tentu lebih kuat, lebih mendasar begitu. Kalaupun seandainya kalau kita bandingkan nanti dengan peraturan yang di bawahnya Perpres atau PP misalnya. Segala macam. Tadi disinggung soal objek vital, ya, objek vital kan, objek vital. Pak Beni ya, Pak Penca ya. Nah, kakaknya Pak Saur ya, Pak Saur ya, ada. Makanya ya, sobat saya soalnya mirip wajahnya tadi saya jadi gini, objek vital itu di TNI juga ada tuh, ya soal objek vital. Tapi itu kan kaitan dengan tugas TNI-nya. Jadi dan itu masuk di Undang-Undang TNI. Ada, coba lihat di Undang-Undang TNI. Jadi kalau ini mau diangkat gitu ya, nggak ada salahnya. Gitu, tidak ada, tapi kaitan dengan keamanan tentu ya, yang dibedakan dengan TNI. Jadi pengamanan objek vital, ya. Jadi jawaban senior kita Pak Adang, saya kira memang bukan hanya pembinaan, kalau dimungkinkan ini juga bisa soal operasional, ya operasi Polri gitu bisa dimasukkan, tapi tentu mungkin terbatas ya pada soal waktu dan segala macam kajian. Tapi juga ini kesempatan baik menurut saya. Ya supaya tidak terlalu nanti ada perubahan lagi yang krusial aja yang operasionalnya gitu yang krusial. Nah jadi bagus juga Bang kalau itu diinisiasi ya
dan disepakati gitu bahwa pengamanan objek vital juga masuk ya dalam konteks pengamanan itu di undang-undang ini. Ya, saya kira kita sepakat lah. Ada yang belum? Dulu Pak, jadi dulu udah. Ya. Apa lagi sih? Dikit saja. Beberapa waktu lalu juga kita sudah sampaikan. Ini kan yang lama, Pak. Ada atau belum? Yang meliputi instalasi penting, sumber daya alam strategis, serta kegiatan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas nasional. Lalu bentuknya baru Kepres itu. Kepres 63 tahun 2004, yang kemudian di kita ada Direktorat Pengamanan Objek Vital Nasional. Nah, saya lihat belum ada di sini. Saya sarankan pimpinan, bacakan yang saya usulkan. Boleh saya bacakan, pimpinan? Didiktekan ke tim sekretariat. Misalnya kalau N ini tadi kan berarti NN usulan saya. Melindungi dan mengamankan objek vital nasional, yang meliputi instalasi penting, sumber daya alam strategis, serta kegiatan yang memiliki, saya ulang, melindungi dan mengamankan objek vital nasional. Diketik, Bos. Ya, oke. Yang meliputi instalasi penting, sumber daya alam strategis, serta kegiatan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas nasional. Terima kasih. Demokrat. Setuju, Demokrat? Fraksi Partai Demokrat setuju, pimpinan. Mantap. Hormati, kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi 3 dan pemerintah apakah naskah RU tentang Polri dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2, yaitu pengambilan keputusan RU Polri yang akan dijadwalkan setelah rapat ini. Rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Marilah kita memasuki acara paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berkenaan dengan hal di atas, berkenaan dengan ini kami mempersilakan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Habibur Rahman SH MH untuk menyampaikan laporannya. Waktu kami persilakan. Jaminan netralitas dan profesional Polri dalam sistem atau tata kelola dan pembinaan karir sumber daya manusia. Keempat, penguatan pelaksanaan tugas kepolisian yang berorientasi pada kualitas pelayanan masyarakat, perlindungan dan pengayoman masyarakat, penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan. Kelima, pengaturan secara ketat dan jelas tentang anggota Polri yang bertugas di luar institusi Polri, dan ini acuannya juga adalah putusan-putusan MK. Keenam, pengaturan mengenai pemberhentian anggota Polri dan batas usia pensiun anggota Polri yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi secara lebih jelas dan teratur. Ketujuh, penerapan dan internalisasi kurikulum pendidikan yang mencakup prinsip hukum humanis, demokratis, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kedelapan, penguatan dan fungsi serta kedudukan Komisi Kepolisian Nasional. Demikian laporan kami sampaikan. Kami mohon agar bisa diproses selanjutnya laporan kami ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Selanjutnya kami mempersilakan kepada yang terhormat Menteri Hukum Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Waktu kami persilakan. Berdasarkan hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan fraksi-fraksi, izinkanlah kami mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia dalam rapat paripurna yang terhormat ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden menyatakan setuju terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada akhirnya kami mewakili Bapak Presiden menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat, yang dengan penuh dedikasi, kerja keras, pemikiran, perhatian dan kerjasama untuk dapat menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju.